Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin. Di tempat duduk ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Nizam. Ya, Nizam. Kenapa Nizam? Sakit. Nizam dan Kaiza. Kaiza kenapa? Sakit. Selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, semuanya berdiri. Silakan bisa duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, kita membuat kesepakatan kelas. Ya, nanti selama proses pembelajaran, silakan kalian bisa ya melihat kesepakatan yang sudah kalian sepakati. Selanjutnya, ya, Bu Guru akan menyampaikan ya pembelajaran minggu lalu. Ya, minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi tentang cerita fantasi. Ya, di minggu lalu kalian sudah banyak belajar tentang cerita fantasi, baik itu mempelajari unsur intrinsik, ya, mempelajari tokoh-tokohnya, dan mempelajari struktur dan kebahasaan yang terdapat dalam cerita fantasi. Untuk hari ini nanti kita akan memulai materi baru. Apa itu? Ada yang tahu? Tidak, ya. Sebelum masuk materi, Bu Guru mau tanya. Nah, di sini ya, siapa yang sudah pernah menonton ataupun membaca ya tentang tata cara memasak nasi goreng? Ada yang sudah pernah? Ya. Nah, ketika kamu menonton ataupun membaca ya tentang langkah-langkah membuat nasi goreng, kira-kira yang dipersiapkan di situ ada apa saja? Ya, ada nasi, ada apa lagi? Bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, garam, ya, terus kecap, telur dan sebagainya. Itu yang perlu kalian persiapkan. Setelah mempersiapkan itu, apa yang selanjutnya dilakukan? Apa? Cara memasak. Bagaimana cara memasaknya? Ya, yang pertama memasukkan ya bumbu, ya, menumis bumbu. Kemudian yang kedua memasukkan nasi. Setelah itu apa? Memasukkan nasi. Setelah memasukkan nasi, ya, tambahkan kecap sesuai selera. Gitu ya. Itulah cara membuat nasi goreng. Itulah salah satu contoh yang akan kita pelajari hari ini. Yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari teks prosedur untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Yang kedua, nanti kalian akan belajar ya
ya, menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan simpati, kepedulian, empati atau pendapat dari teks visual dan audio visual. Ya, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Masih semangat? Masih. Ya, sebelum memulai kita ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kalian lebih semangat. Yo. Kalau Bu Guru bilang tepuk satu, kalian tepuk satu kali. Kalau Bu Guru bilang dua, tepuk dua kali. Dan kalau Bu Guru bilang tiga, kalian diam. Ya, ayo semuanya konsentrasi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga. Ya, tepuk satu, tepuk dua, tepuk sate. Ya, tepuk sate ya, bukan tepuk satu. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Apa itu? Teks prosedur. Nah, teks prosedur seperti yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, ya, tentang langkah-langkah membuat nasi goreng. Nah, itulah yang akan kita pelajari, yaitu teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Apa itu teks prosedur? Ya. Oh, teks yang berisi langkah-langkah. Ya, tepat, Mbak Una. Bagus. Teks prosedur. Pengertiannya, teks prosedur ya adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah, aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ciri dari teks prosedur. Nah, yang pertama ada apa, Mbak? Coba baca. Ciri yang pertama. Ya, berisi langkah-langkah dan panduan. Itu sudah jelas ya, berisi langkah-langkah atau cara atau panduan. Yang kedua, ya, menggunakan kalimat perintah. Contohnya masukkan, tambahkan. Itu namanya kalimat perintah. Lanjut yang ketiga. Ya, menggunakan kata kerja aktif. Misalnya membuka, ya, menambahkan, itu namanya kata kerja aktif. Yang keempat, ya, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Ya, dalam teks prosedur itu bahan-bahannya itu ada aturannya, ada takarannya, ya. Terus selanjutnya yang kelima, ya, kegiatannya dilakukan secara urut atau runtut. Kalau tidak urut nanti hasilnya tidak maksimal, tidak bagus, ya. Terus yang terakhir apa, Mbak? Ya, untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Ya, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Ini adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Ya, intinya itu di dalamnya ada langkah-langkah, ada aturan, ada panduan. Ya, yang dilakukan secara urut. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk. Ya, coba Mbak Norma baca tujuan dari teks prosedur. Tujuannya itu memberikan petunjuk bagi pembaca tentang bagaimana langkah-langkah yang turut dalam melakukan aktivitas atau kegiatan. Ini contohnya. Nah, di sini Bu Guru ada memberikan contoh. Ada sebuah infografik tentang
tata cara cuci tangan pakai sabun. Bagaimana langkahnya? Yang pertama ada membasahi tangan dengan air yang mengalir. Selanjutnya gosok, ya, digosok menggunakan sabun. Ya, selanjutnya bersihkan bagian bawah kuku. Ya, biasanya yang kukunya panjang, kotor, lah itu bisa dibersihkan. Selanjutnya bilas dengan air yang mengalir. Dan yang terakhir dikeringkan, atau kalian bisa menggunakan tisu ataupun handuk. Ya, itulah langkah cara ya mencuci tangan menggunakan sabun. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Oh, tidak. Sudah jelas tentang metode? Sudah. Alhamdulillah. Sudah berkelompok semuanya ya? Ya. Nah, ini adalah kelompok yang kemarin dibentuk berdasarkan asesmen awal. Ya, masing-masing sudah berada di kelompoknya. Selanjutnya nanti Bu Guru ya akan memberikan sebuah video tentang tips sehat dan bugar pada masa remaja. Ya, ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk teks. Selanjutnya nanti kalian belajar memahami informasi yang terdapat di dalam teks tersebut. Ya, paham belum? Ya, nanti kalian saksikan, terus kalian pahami informasi yang ada di dalam teks tersebut. Nah, ini. Selanjutnya, nanti Bu Guru akan memberikan ya beberapa pertanyaan, dan nanti kalian bisa jawab secara berkelompok. Silakan kalian diskusikan secara berkelompok. Ya, secara berkelompok. Dan nanti hasilnya boleh kalian buat ya menggunakan tulisan, boleh ditempel juga boleh, menggunakan gambar juga boleh, sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian. Ya, nanti jangan lupa ditulis identitasnya, anggotanya siapa saja. Paham apa belum? Paham. Ya, nanti Bu Guru tayangkan video tentang tips sehat dan bugar pada masa remaja. Silakan disimak terlebih dahulu. Assalamualaikum. Selain itu, jangan malas minum air putih. Usahakan tubuh kalian tetap terhidrasi dengan minum cairan 8 gelas sehari dan rutin melakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit sehari. Tidak sulit bukan? Salam sehat. Nah, sudah selesai. Nah, ini tadi Bu Guru menampilkan video tentang tips sehat dan bugar pada masa remaja. Ya, selanjutnya nanti kalian akan belajar memahami informasi yang ada di dalam teks tersebut atau di dalam video tersebut. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Paham? Ya, paham. Masih semangat? Masih. Bagus. Bu Guru bagikan lembaran untuk mengerjakan. Ya, kelompoknya enggak Sarina, kelompok Sarina. Ya, informasi di dalam teks tersebut. Di halaman 71. Ya, di ditulis identitas dan siapa anggotanya, siapa saja.
lanjutkan dulu. Setelah ini nanti hasil pekerjaan kalian dipresentasikan di depan kelas, ya. Nanti semua anggota maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 1 mana? Ya. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah apa belum? Kelompok 3 mana? Sudah? Sudah. 4? Oh iya, belum selesai. Sebentar lagi. Kelompok 5? Sudah. Ya, kelompok 6? Belum. Ya. Ya, segera diselesaikan. Setelah ini presentasi. Selanjutnya nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok yang pertama yang maju siapa? Kelompok pertama yang maju, ya silakan kelompoknya Mbak Maunida. Ya, kelompok 4. Ya, moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Arif Sati, 2 Krista Kurniasari, 3 Keiza Aprilia, 4 Risma Aprilia, 5 Fatwa Sakina, dan 6 saya sendiri Maulida Nailuna. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang memahami informasi mengenai teks prosedur yang berjudul hidup sehat dan bugar pada masa remaja. Selanjutnya hasil akan dibacakan oleh Arif Sati dan teman-teman. Silakan Mbak, bacakan hasilnya. Oh, iya. Tiga tempat. Semuanya sudah dijelaskan. Ya. Ayo selanjutnya Mbak Ina. Apabila dari teman-teman ada yang ditanyakan, Ya. Kan ada yang mau bertanya? Ya. Tidak. Nah. tidak, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, luar biasa ini. Selanjutnya kelompok 5. Ayo maju kelompok 5. Nah, kelompok 5 maju. Kelompok 5. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Sofiani, 2 Karina Sapitri, 3 Trinity, 4 Suhaimi, serta saya sendiri Raisa Teguh Aprilia. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang memahami teks prosedur yang berjudul hidup sehat dan bugar pada masa remaja. Selanjutnya hasil akan dibacakan oleh Sofiani dan teman-teman. Silakan Mbak dibacakan hasilnya.
mau bertanya? Yang keras suaranya. Bagaimana? Ya, bagaimana cara membagi minum 8 gelas sehari? Silakan. Ya, salah satu menjawab. 1. Bangun pagi. 2. Setelah sarapan. 3. Saat aktivitas. 4. Menjelang siang. 5. Setelah makan siang. 6. Menjelang sore. 8. Setelah makan. 7. Ya. Setelah Makan malam. 8. Sebelum tidur. itu tadi sudah jelas apa belum? Tanyakan sudah jelas belum Mbak Norma? Ya sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5 ya Mbak. 5 sudah. Tadi 3 kelompok sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya tentang tips sehat dan bugar pada masa remaja. Ya. Selanjutnya, Bu Guru nanti akan memberikan pertanyaan atau soal evaluasi ya berkaitan dengan pembelajaran yang sudah kalian laksanakan pada hari ini ya. Nanti Bu Guru akan membagikan soalnya. Silakan kalian bisa tulis identitas, nama, nomor absen dan ke kelas ya. Nama, nomor absen dan ke kelas. Kemudian pilih salah satu jawaban. Itu ya, sudah jelas? Sudah. Nah, Bu Guru bagikan soal evaluasinya. Silakan diberi nama, ditulis namanya, kelas, dan nomor absen. Ini dan ya, yang sudah boleh dikumpulkan evaluasinya tentang ya, pembelajaran yang sudah kalian lakukan tadi. Yang sudah boleh dikumpulkan Mbak. Untuk evaluasi hari ini ya, nanti yang nilainya ya kurang dari KKTP nanti akan ya melakukan remedi. Yang nilainya sudah mencapai KKTP ya berarti sudah tuntas dan nanti akan mengerjakan soal pengayaan. Yang nilainya kurang nanti akan mendapatkan soal remedi. Yang nilainya sudah tuntas berarti nanti akan melakukan ya pengayaan ya. Oke, dari pembelajaran hari ini ya tadi kalian sudah ya belajar memahami informasi yang terdapat dalam teks ataupun video tips sehat dan bugar pada masa remaja. Di situ sudah dijelaskan cara-cara atau langkah-langkah bagaimana ya menjaga agar tubuh kita itu sehat dan bugar. Dari yang pertama makan 3 kali sehari, makan sayur, makan lauk pauk yang mengandung protein hewani dan nabati, kemudian minum 8 gelas sehari dan melakukan aktivitas fisik. Terus ada juga kalian harus mengonsumsi minuman berolahan susu. Ya, kalian tadi sudah belajar memahami informasi yang terdapat di dalam teks tersebut. Ya, sekarang sudah paham apa belum apa itu teks prosedur? Sudah? Sudah apa belum? Sudah. Ya, teks yang di dalamnya itu berisi langkah-langkah atau cara dalam melakukan suatu aktivitas.
setelah mengikuti pembelajaran, nanti kalian isi ya. Nah, nanti menempelnya per kelompok tidak berebut ya, tidak berebut. Silakan diisi, itu pertanyaannya. Apa yang kalian rasakan atau bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran? Terus yang kedua, apakah kalian sudah dapat memahami pembelajaran? Yang ketiga, apakah kalian dapat menyelesaikan tugas dengan baik? Ya. Yang sudah, ya, kelompoknya Mbak Una silakan ditempel. Ya, ditempel sini. Nah, bergantian ya menempelnya ya. Gantian menempelnya. Ya, guru bacakan beberapa refleksi ya dari kalian. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran? Senang, bahagia, senang, bahagia, senang, senang, senang. Ya, senang. Ya, semuanya rata-rata menjawab. Nah, selanjutnya untuk minggu depan ya, untuk minggu depan nanti kita akan mempelajari materi tentang kebahasaan teks prosedur. Ya, kebahasaan ini nanti berkaitan dengan kata atau kalimat yang sering muncul di dalam teks prosedur. Nah, itu materi yang akan kita pelajari minggu depan. Kita ya, menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Ya, marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi